Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik ya untuk kita semua. Senang sekali perkenalkan saya Anja Andriawati yang akan memandu acara Syariah Insurance Gathering Manulife Indonesia pada malam hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah bagi Bapak Ibu yang merayakan. Bapak Ibu, Ramadan dan Lebaran tahun ini sangat luar biasa ya. Mungkin akan kita kenang sepanjang masa. Tidak hanya saya, Bapak Ibu pasti juga merasakan suasana yang berbeda. Baik itu puasanya, baik itu lebarannya. Tahun ini terasa beda gitu ya auranya. Karena apa? Kita disarankan tetap berada di rumah. Seperti malam hari ini kita juga melakukan silaturahmi lewat virtual ya, lewat online. Seperti itu. Semata-mata ini kita lakukan demi memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19. Seperti kita ketahui bersama ya Bapak Ibu, pandemi COVID-19 ini penyebarannya sangat masif dan tidak pandang bulu. Semua orang dari berbagai kalangan, berbagai usia, berbagai profesi, dan juga berbagai lapisan ekonomi bisa saja terpapar COVID-19 ini. Dan sekedar informasi Bapak Ibu, dari data terupdate, baru aja sore tadi saya cek ya, per tanggal 27 Mei ini jam 5 sore, angkanya terus bergerak naik. Jumlah terkonfirmasi COVID-19 itu 23.851 di Indonesia, dengan angka kematian 1.473. Yang menarik adalah data peningkatan perharinya. Seperti hari ini, peningkatannya sekitar 686 kasus. Bapak Ibu yang kami hormati, adanya pandemi ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa resiko kehidupan sangatlah nyata. Selain itu juga mengingatkan kita ya, Bapak Ibu yang beragama Islam, nasihat Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Iya, hendaknya kita manfaatkan sehat kita sebelum datang sakit kita, muda kita sebelum datang tua kita, kaya kita sebelum datang fakir, masa lapang sebelum datang masa sempit, dan juga hidup kita sebelum datang mati kita. Itu sebuah nasihat yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, disinilah Bapak Ibu peran penting dari memiliki proteksi. Peran penting dari memiliki asuransi. Untuk apa? Sebagai ikhtiar, sebagai penyempurna usaha kita dalam menghadapi resiko-resiko yang mungkin bisa saja terjadi. Dari data Bapak Ibu menunjukkan bahwa di masa pandemi ini jumlah kepemilikan polis asuransi jiwa mengalami peningkatan. Selaras dengan bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap urgensi memiliki perlindungan, baik itu untuk diri dan keluarganya. Namun sebagian kalangan masyarakat masih saja ada yang ragu untuk mengambil polis asuransi, padahal resiko sudah sangat nyata di depan mata. Karena apa? Adanya stigma negatif asuransi sebagai bagian dari riba, yang prakteknya memang dilarang di dalam agama Islam. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini Manulife Unit Syariah hadir menjadi salah satu solusi dalam rangka menyediakan perlindungan diri dan keluarga yang sesuai dengan prinsip syariah.
Malam hari ini kita akan mendapatkan pencerahan dan juga sharing informasi teraktual dari pembicara kita yang luar biasa. Namun sebelum itu, untuk lebih mengenal Manulife dan sebagai pembuka acara malam hari ini, bersama kita telah hadir Bapak Titus Kurniawan Lukito. Beliau adalah Territory Head tim Breakstar Manulife Indonesia. Mari kita sambut dan berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Titus Kurniawan. Waktu dan Selamat tempat kami malam. persilahkan Bapak. Terima kasih Bu Anja. Selamat malam Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semoga pada malam hari ini Anda tetap sehat dan tidak kurang satu apapun, dan semoga dilancarkan semuanya ya ke depannya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi Bapak Ibu yang merayakan. Secara pribadi saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, senang sekali pada malam hari ini Bapak Ibu kita Manulife Indonesia bisa berbagi informasi yang saya pikir ini akan sangat bermanfaat buat Anda semua, di mana pada malam hari ini kita akan memberikan informasi tentang bagaimana kita bisa mempersiapkan kondisi, termasuk di dalam kondisi yang saat ini ya, seperti yang kita tahu, saat ini dalam 2 bulan kita sama-sama boleh dibilang hidup dalam kondisi yang tidak seperti biasanya ya, sehingga hari-hari ini kita perlu melakukan beberapa persiapan atau langkah-langkah antisipatif, khususnya yang terkait dengan proteksi. Dan kesempatan pada malam hari ini kita ingin memberikan informasi khusus buat Anda, mempersiapkan proteksi tersebut melalui produk syariah yang kita miliki ya. Dan nanti akan dijelaskan oleh Pak Arsa secara detailnya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan Manulife secara lebih dekat kepada Anda, karena supaya pada saat Anda mengenal, tentunya Anda jadi lebih mantap ya untuk bisa sama-sama mempercayakan Manulife sebagai perusahaan asuransi jiwa Anda ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Manulife ada di Indonesia sejak 1985 dan sampai dengan hari ini artinya kita sudah hampir 35 tahun ya, lebih tepatnya nanti bulan Agustus ya. Dan kita ada 9.000 staf dan agen profesional dan lebih dari 2 juta nasabah yang kita sudah cover. Dan Bapak Ibu, yang lebih penting lagi adalah kita punya 26 kantor pemasaran di Indonesia, dan kantor pemasaran yang kita miliki ini bukan hanya memasarkan produk-produk kita, tetapi juga termasuk melayani setiap kebutuhan pemegang polis. Nah, disinilah bedanya kita dibanding dengan insurance company yang lain ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita punya beberapa jalur distribusi, dan salah satunya adalah jalur distribusi unit syariah ya, yang pada malam hari ini berkesempatan berbagi informasi tentang produk-produk yang kita miliki kepada Anda semua. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kekuatan perusahaan asuransi ini ukurannya ada beberapa hal Bapak Ibu ya. Nah, yang paling penting ini akan saya bacakan satu-satu. Oke. Jadi total pendapatan kita per 2019 kemarin itu 12,7 triliun Bapak Ibu ya. Sedangkan dana kelolaan konsolidasi kita 72 triliun. Total ekuitas kita itu 14,4 triliun, dan yang paling penting di sini saya kasih garis bawah itu adalah risk based capital ya. Jadi kemampuan perusahaan untuk mengcover semua resiko yang ada itu mencapai 1014% Bapak Ibu ya. Artinya kita punya kekuatan itu hampir 10 kali dari yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Ketetapan pemerintah terhadap perusahaan asuransi itu minimal harus punya RBC-nya 120% Bapak Ibu ya. Tapi kita punya cadangan dana itu sampai dengan 1014%. Nah, Bapak Ibu sekalian, jumlah nasabah yang kita miliki seperti yang tadi saya sampaikan di depan itu lebih dari 2 juta nasabah ya. Baik, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui perusahaan ini punya kualitas dari sisi komitmen, salah satu wujudnya adalah Bapak Ibu bisa cek ya, apakah bentuk komitmen perusahaan kepada para nasabahnya itu seberapa besar ya. Dari hasil yang ingin saya sampaikan di sini Bapak Ibu,
kita membayarkan klaim ya itu sepanjang 2019 5,8 triliun ya. Itu sama dengan 16 miliar per hari Bapak Ibu. Dan kalau kita mau bagi per jam yaitu setara dengan 664 juta per jam ya. Jadi kalau malam hari ini kita bahas tentang produk syariah dan informasi penting lainnya ya, itu 2 jam artinya kita sudah membayarkan klaim hampir 1,2 miliar Bapak Ibu ya. Dan disinilah ini adalah bentuk nyata wujud komitmen kita terhadap para nasabah kita Bapak Ibu ya. Baik, dari saya itu saja Bapak Ibu, semoga bisa memperkuat kepercayaan Anda terhadap Manulife, dan untuk waktu dan tempat saya berikan lagi kepada host untuk bisa mengambil alih. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Titus atas sambutan yang luar biasa. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, sesuai dengan tema acara pada malam hari ini, yaitu Let's Make Indonesia Strong dengan tolong-menolong melalui asuransi syariah. Nah, sebenarnya Bapak Ibu penasaran nggak sih tolong-menolongnya seperti apa di dalam asuransi? Dan bisakah asuransi syariah menjadi solusi terhadap kondisi pandemi saat ini? Dan tentunya bisakah produk asuransi jiwa syariah Manulife ini menjawab keraguan sebagian kalangan tentang asuransi? Pada kesempatan malam hari ini, semua akan dipaparkan oleh pembicara kita yang luar biasa. Beliau sudah berpengalaman 14 tahun di industri asuransi jiwa, di hampir seluruh distribusi channel. Beliau memegang titel Associate of Islamic Insurance Society, dan saat ini beliau aktif sebagai panelis dalam implementasi pengembangan ekonomi keuangan syariah. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Head of Business Development Unit Syariah Manulife Indonesia. Langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Harsa Martana. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Harsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat dan semangat sekali ya. Melihat antusiasme teman-teman. Saya boleh sapa ya. Selamat malam Indonesia. Malam. Oke. Pembicara sudah berada di tengah-tengah kita semua ya. Terima kasih Pak Harsa, dan nanti Bapak Ibu di sesi pertama ini pembicara akan memaparkan materinya selama kurang lebih 30 menit. Betul begitu ya Pak Harsa? Insya Allah. Insya Allah ya. Lalu kemudian dilanjutkan di sesi kedua akan ada diskusi tanya jawab dengan pembicara. Oke, untuk menyingkat waktu kepada Bapak Harsa Martana, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Oke, terima kasih Mbak Anja, dan terima kasih yang terhormat tamu undangan, yang terhormat Pak Titus, dan selamat malam sekali lagi Indonesia. Saya perkenalkan lagi, nama saya Harsa, ada filosofi di balik nama itu. Harsa ada kepanjangannya, Hablu Minallah dan Hablu Minanas adalah rahasia sukses Anda. Jadi kita tidak bisa terlepas dari campur tangan Tuhan di kehidupan ini. Oke. Lanjut Pak Danang. Oke, tadi Pak Titus sudah jelaskan seperti apa Manulife Indonesia dengan risk-based capital yang luar biasa besar. Di unit syariah Manulife Indonesia ada yang membedakan dengan perusahaan asuransi yang lain ya. Tentunya tidak semua perusahaan asuransi di Indonesia punya asuransi syariah, punya unit syariah. Apa hal mendasar yang membedakan di unit syariah? Yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah. Mereka yang memiliki pengetahuan atau pakar di bidang literasi keuangan syariah, khususnya asuransi syariah, kemudian fikih, muamalah, dan lain-lain. Mereka menjadi jembatan atau penghubung dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di perusahaan-perusahaan yang memiliki unit syariah. Jadi di Manulife Indonesia kita memiliki 3 Dewan Pengawas Syariah,
Bapak Kiai Haji Muhammad Hidayat, Bapak Ustadz Jenal Effendi, kemudian Bapak Dr. Endi Atiswara. Mereka punya tanggung jawab untuk melihat produknya seperti apa, sesuai dengan syariah atau tidak, proses penjualannya, proses klaimnya, dan lain-lain. Sehingga memang betul-betul sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Lanjut. Kemudian ini adalah penghargaan hasil dari kerja keras, kemudian respect dari nasabah Manulife Indonesia. Kita lihat tahun demi tahun kita mendapat penghargaan. Mungkin saya bisa highlight yang paling update ya. Alhamdulillah kita mendapatkan predikat top brand untuk asuransi syariah di tahun 2019 dan tahun 2020. Jadi kita mempertahankan top brand di tahun lalu, sehingga kalau kita mungkin anekdotnya kalau apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Orang pintar minum tolak angin. Tapi kalau bicara asuransi syariah, ingatnya apa? Manulife Indonesia. Jadi memang ini betul hasil dari kerja keras kami, sehingga masyarakat Indonesia, apalagi kita punya literasi keuangan, di dalamnya termasuk literasi keuangan syariah melalui acara Do It dan Cerdas 5 Menit di Studio Metro Manulife Indonesia. Lanjut. Pertanyaannya, tadi Mbak Anja sampaikan ya, kita dekat dengan resiko. Kalau dulu keluar rumah masih santai gitu ya, masih tenang. Sekarang keluar rumah atau kan yang lebih familiar lah ya, ada package delivery datang, kita sudah kayak mau jihad ya, sudah pakai masker, kemudian mandinya mungkin kalau biasanya sehari 3 kali, sekarang 5 kali sehari. Pulang dari warung mandi, pulang dari mana Indomaret mandi, keluar ngirim sesuatu mandi. Kita ingin betul-betul bersih, bebas terpapar dari COVID-19. Jadi resiko itu sudah dekat sekali dengan kita. Ya, kenapa kita bicara asuransi syariah? Tentunya yang pertama sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah tentunya kita berpedoman terhadap muamalah agama Islam. Tapi harus dicatat bahwa produk syariah ini tidak terbatas atau terkotak-kotak hanya untuk Muslim saja. Ya, jadi teman-teman yang atau nasabah kita banyak sekali yang memiliki latar belakang agama non-Muslim, tidak terbatas Kristen, Katolik, Buddha, Hindu pun punya produk syariah. Kenapa? Karena mereka berpedoman bahwa kita bisa saling tolong-menolong dengan sesama, tidak terbatas satu agama atau satu golongan. Ya, saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama, transfer risk versus sharing risk. Apa bedanya? Mungkin kita mengenal produk asuransi konvensional atau dikenal dengan produk non-syariah. Ya, mitigasi resikonya adalah transfer resiko meninggal, kesehatan, cacat tetap total, sakit kritis, dialihkan dari pribadi atau peserta atau nasabah ke perusahaan asuransi. Ketika terjadi sakit, meninggal dunia, gitu ya, klaimnya dibayarkan oleh perusahaan. Nah, di produk syariah berbeda dengan produk non-syariah. Konsepnya adalah sharing risk, berbagi resiko. Satu sama lain tolong menolong untuk membantu sesama melalui dana tabaru. Dimulai dengan sebuah akad. Apa itu akad? Perjanjian dua belah pihak yang saling menguntungkan. Itulah bedanya. Prinsip syariahnya di situ. Saling berbagi resiko. Kemudian yang kedua, dana tabaru. Apa yang dimaksud dengan dana tabaru dan tolong menolong? Adalah dana yang terkumpul hasil dari kontribusi atau dikenal Bapak dan Ibu mengenal dengan premi ya kalau di asuransi. Di syariah dikenal dengan kontribusi. Terkumpul mungkin kayak iuran kenceleng di masjid, iuran RT atau iuran waktu sekolah kita dulu ya. Ketika kita kumpulin satu persatu ada 100 orang gitu ya. Ketika ada yang mengalami musibah, uangnya atau celengan ayam jagonya dipecahin. Yuk kita bantu Mbak Anja gitu yang sakit, karena kita sudah akad sama-sama, kita sudah punya tujuan ketika ada yang mengalami resiko kemudian dibayarkan. Nah, ketika ada 1.000, 10.000, 1 juta nasabah, iurannya kan susah untuk kita bisa kelola. Harus ada pengelolanya. Mungkin dalam hal ini perusahaan yang kompeten ya, yang bisa memanage, ada hitung-hitungannya, ada wealth manajemennya dan lain-lain. Itu yang disebut sebagai dana tabaru.
Fungsinya untuk menolong mereka yang mengalami musibah. Dan satu yang menjadi krusial, perlu garis bawahi, dana tabaru ini tidak dibawa ke luar negeri. Misalnya ada perusahaan asuransi dari Inggris, dari Kanada, dari Amerika. Kalau produk konvensional, uangnya dibawa ke headquarter-nya. Karena miliknya milik siapa? Milik perusahaan. Beda dengan asuransi syariah. Jadi Bapak dan Ibu yang memegang teguh prinsip saya NKRI, saya Pancasila, Anda harus punya produk asuransi syariah. Kenapa? Uangnya ada di Indonesia. Digunakan untuk sama-sama menolong. Yang ketiga, bebas maghrib. Ngomong-ngomong sudah pada maghrib ini ya. Maghrib bukan maksudnya adalah sholat maghrib, tapi ini ada kepanjangannya. Yang pertama, bebas dari maisir, untung rugi judi. Sekali lagi, produk syariah ini bukan transaksi jual beli, tapi akad, ya, akad untuk saling tolong menolong. Tidak ada unsur judi atau untung rugi di sini. Kemudian perusahaan asuransi tidak dirugikan pula. Kenapa? Karena perusahaan asuransi hanya mengelola, ya. Yang membayar klaim siapa? Dana tabaru dari masing-masing peserta. Kemudian maghrib yang kedua adalah bebas dari goror, ketidakjelasan. Semuanya jelas karena dimulai dari akad. Akadnya apa? Akad hibah, ya, ikhlas menolong sesama, ya. Ibu Putu di Bali ikhlas menolong Pak Togar yang di Medan, ya. Pak James yang ada di Papua ikhlas menolong Akang Asep yang ada di Bandung dengan tidak melihat latar belakang suku, agama, ras, antar golongan, ya. Kemudian maghrib yang ketiga adalah bebas dari riba. Bapak dan Ibu mungkin tahu ya, riba itu singkatan dari ngeri banget, ya. Jadi mungkin nanti ada yang bertanya, maksudnya apa? Ya, ada investasi, ada wealth management. Tentunya produk di Manulife Indonesia, unsur investasi di produk syariah ini sudah mendapatkan stempel halal dari DSN MUI dan berada di dalam daftar efek syariah di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi bebas dari maisir, goror, dan riba. Berikutnya, fleksibilitas santunan meninggal, ya. Biasanya kalau kita mau beli produk asuransi gitu ya, baik yang term life ataupun yang whole life atau yang simple ya, mikro, kadang-kadang wah kontribusi saya impact-nya ke santunan atau uang pertanggungan itu berapa ya? Di sini kita bisa melakukan fleksibilitas ya, memilih dari kontribusi dasar dari premi 5 sampai paling besar 50 kali. Nah, ini yang akan menentukan berapa besarnya biaya cost of insurance atau iuran tabarunya. Jadi sama-sama prinsipnya adalah transaksinya adalah fleksibel kemudian jelas, ya. Yang ketiga, riset inisial risk dengan produk yang non syariah. Maksudnya apa? Ketika Bapak dan Ibu, saya yakin ya di sini sudah melek asuransi, sudah punya pelindungan asuransi proteksi, ya, punya uang pertanggungan atau santunan sebesar 500 juta. Ketika membeli produk syariah, tidak digabung, ya. Uang pertanggungannya misalnya beli 500 juta juga, kemudian dihitung menjadi 1 miliar. Dicek, oh ternyata 1 miliar itu harus medical check up. Kondisi begini agak mengkhawatirkan kalau harus ke rumah sakit medical check up. By the way, Manulife Indonesia sekarang sudah bisa medical check up ke rumah ya dengan mobile doctor. Artinya resiko awalnya itu dikembalikan ke titik nol karena kantongnya beda syariah dengan non syariah, gitu ya. Lanjut yang berikutnya surplus underwriting. Ini salah satu fairness di produk syariah di mana ketika ada nasabah yang zero claim atau tidak mengalami resiko, tidak ada klaim, mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan surplus underwriting yaitu besaran dana tabaru lebih besar dibandingkan dengan jumlah klaim yang ada. Alhamdulillah, Manulife Indonesia mendapat rekor dari REBI karena tiap tahun memberikan surplus underwriting yang besar, ya. Dan sekali lagi, ini membuat nasabah atau customer di produk asuransi syariah itu menjaga kesehatannya. Saya harus dapat surplus, saya harus dapat surplus. Kenapa? Dengan lebih banyak surplus, mereka punya kesempatan untuk memberikan donasi atau pertolongan ke orang lain. Pahalanya semakin besar. Kemudian berikutnya. Lanjut. Nah,
Produk ini tidak hanya memproteksi jiwa atau kesehatan, tapi juga memberikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk memiliki tabungan di hari tua. Ya, apalagi ya, sekarang kita menjadi lebih melek matanya. Ketidakpastian itu nyata. 4 bulan lalu kita masih datang di konsernya almarhum Didi Kempot. Sekarang jangankan konser. 6 orang aja sudah dianggap melanggar aturan PSBB. Ya, jadi ketidakpastian itu nyata. Lebih baik kita alokasikan uangnya untuk menabung, untuk investasi. Ya, berikutnya Pak Danang. Nomor 6 ya, ini adalah riders, ada 7 riders, asuransi tambahan, tapi kita fokus malam ini untuk satu rider, apa yang disampaikan oleh Mbak Anja di depan ya, fokus kepada kesehatan ya. Karena sekarang Bapak dan Ibu kalau kita melihat ya atau belajar ke belakang ya, 4 sehat 5 sempurna, zaman baheula, zaman doeloe, zaman dulu ya. Apa saja? Nasi, lauk pauk, ya, sayuran, buah-buahan dengan susu. Sekarang di masa pandemi atau penuh dengan ketidakpastian ini 4 sehat 5 sempurna menjadi berbeda ya. Sandang, pangan, papan, wifi dan asuransi ya. Kalau nggak ada wifi sekarang wow, berabe ya, apalagi nggak ada asuransi. Mahal sekali harganya kesehatan kita. Lanjut. Nah, ini menarik. Tadi saya sudah sempat sampaikan, hidup kita itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Ya, kondisi pandemi COVID-19 ini, Indonesia tetap tegar, strong berdiri. Kenapa? Karena kita bantu-membantu, saling tolong-menolong, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, antar golongan. Indonesia indah karena semangat gotong royong, sama dengan asuransi syariah. Ya, saya jelaskan asuransi syariah adalah keseimbangan. Bapak dan Ibu, kita lihat ya filantropi itu donasi ya. Hubungannya adalah antara manusia dengan Tuhan. Objeknya adalah pahala, that's it, selesai. Tidak mengharapkan dunia secara langsung. Itu donasi ya. Kemudian asuransi non syariah atau konvensional. Hubungannya antara manusia dengan manusia. Transaksi yang terjadi adalah transaksi jual beli. Niatnya proteksi untuk diri sendiri. What is it for me-nya itu tinggi. Diri saya sendirinya tinggi. Karena resikonya juga besar. Dengan asuransi syariah, lanjut, Danang, adalah keseimbangan antara filantropi, donasi, tolong-menolong dengan asuransi non-syariah yang proteksi terhadap diri sendiri dan keluarga. Kenapa? Dengan asuransi syariah, hubungan manusia dengan manusia, serta menghadirkan Tuhan melalui fikih muamalah, konsep tolong-menolong. Kemudian berikutnya adalah keseimbangannya akad untuk berbuat baik antar sesama. Ya, untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Lanjut. Oke, sekarang kita shifting masuk kepada fokus ke kesehatan ya. Kita bahas tadi panjang lebar, Mbak Anja sudah sampaikan ya. Mudah-mudahan ini kita kembali kepada kondisi yang kita harapkan gitu ya. Keep strong Indonesia seperti Indonesia yang betul-betul kuat. Kita lanjutkan Pak Danang. Oke, saya punya data dan fakta yang menarik. Ini dari detik.com, salah satu media terpercaya menjadi panduan untuk masyarakat Indonesia melihat berita apapun ya. Usia harapan hidup orang Indonesia sekarang lebih lama dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Sekarang mencapai 71,1. Lucu ya, 71,1. Mungkin maksudnya 71 tahun setelah 1 bulan meninggal. Enggak, ini rata-rata ya. Dan faktanya perempuan Indonesia hidup lebih lama dibandingkan pria. Nah, ya. Yang pria-pria nggak boleh semena-mena terhadap wanita. Nggak boleh KDRT. Nah, yang perempuan berarti lebih banyak ditinggalkan oleh pria. Tandanya apa? Wajib setiap keluarga, setiap rumah punya asuransi. Anda mau ditinggalkan loh oleh kepala keluarga. Namun saat bersamaan beban karena penyakit tidak menular seperti jantung, kanker, diabetes meningkat drastis. Ya, pola makan yang berubah, yang tidak sehat serta polusi. Lanjut. Tadi kita bicara usia harapan hidup meningkat.
seiring berjalan dengan meningkatnya penyakit. Dikit-dikit GoPay, dikit-dikit Grab, dikit-dikit Halodoc, ya. Nggak mau keluar rumah, hingga akhirnya penyakit tambah banyak. Penyakit kritis, ya, tinggi. Kita lihat ya, salah satu contohnya ya, ngecek jantung, ya, 3,7 sampai 4 juta, ya. Saya ingat almarhum uwak saya, ya, paman saya itu 2 tahun lalu operasi bypass jantung, itu ngantrinya pakai BPJS 2 tahun, bayangkan, ya. Tersiksa, ketakutan, depresi, wow, karena belum di treatment oleh dokter atau di rumah sakit, ya. Faktanya memang mahal biayanya. Bapak dan Ibu tahu, ya, apa nama ruangan yang paling mengerikan di rumah sakit, ya. Dari 100 orang yang saya tanya, 90 orang jawab kamar mayat. Salah besar. Yang betul adalah ruang administrasi, ya, karena memang ketika pulang nggak punya uang, ya, semua harta bahkan sampai minjem ke keluarga dilakukan supaya kita bisa bebas dari sakit, gitu ya. Kita lanjutkan. Kita masuk ke fakta yang paling baru dan ini menarik ya Bapak dan Ibu. Ini beritanya ada 3 ya. Saya capture bulan April, akhir bulan. Yang pertama Bapak Ganjar ya. Fakta di balik 18 pasien positif di Jawa Tengah meninggal. Mereka punya penyakit bawaan. Itu dari Kompas, kemudian Republika ya. Ini mengutip dari Ibu Khofifah ya, Gubernur Jawa Timur, menjelaskan penyebab pasien positif COVID-19 meninggal. Di situ ada captionnya juga, kita lihat, kebanyakan pasien meninggal karena memiliki penyakit bawaan seperti diabetes. Ya. Dan akhirnya Pak Yuri ya mengamini sebagian besar pasien COVID-19 meninggal dunia disebabkan oleh penyakit. Ya, penyakit apa? Kita lanjutkan. Jadi memang kesehatan itu bukan important thing, tapi kesehatan adalah everything. Ya, ini infografis alasan kematian COVID-19 dihimpun dari tim riset kesehatan Tirto ID. Ini juga salah satu media yang menjadi referensi untuk infografis. Sekarang menarik ya, lebih mudah untuk dibaca. Kita lihat ya. Tingkat kematian akibat COVID 9,1%. Wow, mengerikan ya. Angka kematian orang tua ya di durasi 65 sampai 84 tahun 4 sampai 11%. Di atas 85% 10 sampai 27%. Makanya sekarang pemerintah lagi menentukan formula 45 tahun ke bawah seperti apa, mungkin bisa melakukan yang namanya the new normal gitu ya. Apa bedanya normal dan the new normal? Normal itu resikonya sedikit, tapi the new normal resikonya sangat besar. Oleh karena itu butuh asuransi. Dan the new normal saya suggest untuk hijrah dengan asuransi syariah. Tolong menolong. Ya. Dan penderita penyakit Indonesia paling tinggi adalah kardiovaskular. Nah, kita lanjut. Ini berita yang official ya. Betul Pak Danang, lanjut. Nah, official regulasi berdasarkan surat Menteri Keuangan ya Ibu Sri Mulyani nomor 275 tanggal 6 April 2020. Ini detail menyatakan bahwa kita lihat sama-sama pasien COVID-19 biayanya yang pertama tanpa komplikasi perawatan di ICU saja 15,5 juta per hari ya. Di benak Bapak dan Ibu di cover oleh negara. Negara juga kasihan. Dengan semakin banyak mengcover mereka yang pasien COVID, uang yang harusnya didonasikan ke orang-orang yang selayaknya diberikan donasi menjadi berkurang. Bayangkan kalau kita punya asuransi kemudian bisa membantu pemerintah, ya balik lagi kita bisa tolong-menolong dengan sesama gitu ya. Itu 1 hari. Saya pernah kalau nggak salah ya, ada lihat berita di Gunung Kidul dirawat sampai 50 hari. Wow, berapa biayanya ya? Belum lagi ditambah dengan ventilator, ya, ruang isolasi non tekanan negatif, ya, apalagi dengan komplikasi. Fakta menyatakan tadi banyaknya meninggal akibat komplikasi, biayanya 40 lipat.
sebetulnya saya punya data gambar yang menyatakan bahwa biaya COVID bisa sampai 500 juta. Tapi di situ ada data nasabah, ada hasil diagnosa, itu adalah PII gitu ya, data personal identifikasi individual. Jadi saya tidak bisa sharing. Kesimpulannya harganya mahal, ya, mengerikan, ya. Jadi kita bekerja dari masa selepas kuliah hingga sekarang uangnya hanya untuk dirawat rumah sakit. Ini kayaknya, aduh, tidak sesuai dengan naluri kali ya. Kemudian lanjut Pak Danang. Oke, lihat biaya atau tagihan rumah sakit lebih sakit daripada kena jarum suntik Bapak dan Ibu. Ya, apalagi kalau sampai berhari-hari ya, bukan hanya sakit badan tapi juga bisa mengalami depresi ya. 2 minggu lalu saya dapat berita di Rumah Sakit Hermina Jatinegara, tetangga saya di Jakarta ya, ada pasien COVID loncat dari lantai 4 meninggal karena depresi. Jadi tidak hanya kantong kempis tapi juga jiwa raga sengsara ya. Jadi harus siapkan sedini mungkin, jadilah pahlawan kebaikan untuk sesama termasuk keluarga. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, kita punya produk. Tadi saya sudah jelaskan namanya Berkah Safelink, ya, memberikan berkah ya kepada Bapak dan Ibu, termasuk peserta yang lain, nasabah yang lain dengan tolong menolong dengan dana tabaru tersebut, ya, dengan tagline-nya 3M, ya, murah, mudah, multifungsi. Murah pasti dibandingkan dengan kita harus bayar biaya tanpa asuransi gitu ya, rumah sakit yang waduh bikin sengsara. Kemudian tadi saya juga sudah jelaskan ada 7 ya asuransi tambahan. Jadi produk Berkah Safelink ini asuransi dasarnya, ada tambahan produknya. Yang pertama dengan produk Manulife Berkah Medicare Plus. Jadi asuransi rawat inap dengan cashless. Alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan lebih dari 600, bahkan kita kerjasama dengan rumah sakit di Malaysia, di Singapura dan lain-lain dengan fasilitas cashless gitu ya. Kemudian ada asuransi tambahan yang lain ya, ada untuk sakit kritis, untuk income replacement seperti anuitas ketika pasangan ditinggalkan oleh peserta, ada bulanan uang santunan yang diberikan kepada pasangan dan keluarga gitu ya, dan lain-lain. Dan berikutnya fleksibilitas dalam investasi, sekali lagi manfaatnya tidak hanya untuk asuransi kesehatan jiwa dalam bentuk santunan, tapi juga untuk tabungan hari tua ya, ibadah haji dan lain-lain ya. Lanjut. Oke, jadi nama produknya Berkah Safelink dengan asuransi tambahannya atau ridersnya Manulife Medicare Plus, digunakan multifungsi ya, jadi mudah, murah, multifungsi untuk santunan asuransi kesehatan termasuk tabungan untuk hari tua ya. Jadi kalau kita lihat anak-anak ya, kita juga nggak tega kalau lihat wah anak-anak nanti seperti apa, harus punya dana minimal dana darurat ya, maksimal dana untuk hari tua nanti ya. Lanjut. Ini keunggulannya atau value proposition-nya ya, perlindungan hingga usia 80 tahun. Kemudian pilihan kelas kamar sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu disesuaikan. Kemudian manfaat tahunan yang tidak dibatasi, ada family plan-nya, bisa mengajak anggota keluarga dalam asuransi kesehatan ini. Nah, ini yang menarik, ada santunan tunai harian bila ya didiagnosa ya peserta mengalami tifus, demam berdarah atau malaria. Jadi dirawat, tetap dirawat ya dengan fasilitas, tapi ada santunan tunai harian sesuai dengan kelas kamar yang dipilih berapa ya. Kalau kena tifus ditambah ya. Kurang lebih mungkin terminologinya membantu keluarga kita yang menemani kita di rumah sakit begitu ya. Dan yang menariknya lagi adalah santunan tunai harian jika Bapak dan Ibu punya produk asuransi gitu ya, kesehatan dari asuransi lain gitu ya, dan Bapak dan Ibu tidak klaim untuk rawat inapnya ke Manulife Indonesia tapi ke asuransi lain, kemudian klaim untuk santunan tunai hariannya, dapat tambahan untuk cash plan-nya sesuai dengan berapa lama berada di rumah sakit ya. Dan terakhir yang tadi saya beberapa kali sampaikan, fasilitas cashless ya, tidak harus bawa uang tapi cukup tunjukkan kartu ya. Lanjut Pak Danang. Oke, berulang kali saya sampaikan
kesehatan itu bukan important thing tapi everything, ya. The greatest wealth is health. Kemakmuran yang paling tinggi adalah kesehatan. Kenapa? Karena sehat itu aset. Kami Manulife Indonesia memberikan manfaat pelindungan asuransi kesehatan berkah Manulife Medicare Plus tanpa masa tunggu. Sekali lagi garis bawah tanda seru, tanpa masa tunggu dan sesuai kelas kamar jika nasabah terdiagnosa atau terpapar COVID-19. Berikutnya untuk manfaat santunan harian rawat inap, kami memberikan santunan harian rawat inap jika nasabah sudah ditanggung oleh negara, ya, atau asuransi lain, termasuk tambahan 200 juta ekstra jika Bapak dan Ibu membeli produk ini sesegera mungkin, karena ini terbatas sampai dengan 31 Mei 2020, ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Bapak atau Ibu menjadi pahlawan untuk keluarga, untuk diri sendiri, termasuk juga pahlawan kebaikan untuk teman-teman, ya, yang lain se-Indonesia, karena prinsipnya adalah tolong menolong, ya. Lanjut Pak Danang. Oke, ini salah satu contohnya. Ini terima kasih Mbak Anja sudah buatkan, ya, simulasi manfaat berkas Safelink, tapi ini tidak mutlak seperti ini, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Nanti teman-teman financial advisor Syariah Manulife Indonesia, ya, akan membantu, ya, duduk bareng, ya, dengan waktu yang cepat, karena memang resiko ini semakin mengerikan, ya. Ini contohnya Pak Andi, usia masuknya 35, saat ini usianya 35, ya. Kontribusi atau premi, ya, 24 juta, simpelnya adalah 2 juta per bulan. Wow, 2 juta untuk kesehatan yang penting, bagus, kemudian donasi dapat pahala, ya. Harusnya sih sudah, wah, no issue gitu, ya. Kemudian ada breakdown-nya, kontribusi dasar 15 juta dari 24 juta itu, kemudian saving up. Nah, saving up-nya ini digunakan untuk investasi tabungan hari tua. Kita punya berbagai macam fund atau arahan investasi bagi Bapak dan Ibu yang konservatif atau yang ingin, saya ingin resikonya kecil, kemudian hasilnya juga kecil, dan saya suggest di kondisi pandemi ini, di mana IHSG yang naik turun, kemudian kita tidak tahu ke depan, kita punya Manulife Dana Pasar Uang Syariah. Aman di situ, disimpan, ya. Kemudian kelas kamarnya ini contohnya 1 juta, ya, sudah nyaman berada di rumah sakit dengan kelas kamar 1 juta, ya. Dan ada tanda love-nya, ada tanda plus-nya, ini kita flashback ke yang tadi, ya, tanpa adanya masa tunggu untuk pelindungan jika terpapar oleh COVID-19, ya. Kemudian santunan meninggal dunia 500 juta yang diberikan kepada keluarga kita. Tentunya ini uangnya bukan dari perusahaan lagi-lagi, ya. Uang 500 juta ini diberikan dari peserta atau teman-teman Bapak dan Ibu yang menjadi keluarga besar Manulife Indonesia melalui berkas Safelink. Hal yang sama terjadi ketika teman atau keluarga besar lain di Manulife Indonesia yang membeli produk ini, Bapak atau Ibu bisa berdonasi melalui santunan lewat dana tabaruk. Sekali lagi, manusia yang bermanfaat untuk orang lain adalah yang memberikan manfaat jauh lebih banyak, ya, yang memiliki pahala yang jauh lebih besar, ya. Kemudian tambahan santunan meninggal dunia 200 juta ekstra sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Kemudian pembebasan ketika mengalami ketidakmampuan, jadi ada diagnosa dokter, nasabahnya itu berhak untuk tidak membayar kontribusi dasar. Kenapa? Karena tidak bisa melakukan beberapa aktivitas, tidak bisa mandi sendiri, makan sendiri, dan lain-lain, gitu, ya. Dan insya Allah, ya, memiliki nilai polis atau hasil investasi di usia 65, berarti 30 tahun ke depan, ya, ada uang sebesar 1,8 miliar. Ini asumsinya dengan proyeksi nilai polisnya 10% return of investment-nya, ya. Lanjut Pak Danang. Oke, dan ini kabar berita yang menggembirakan. Saya dapat data dari tim Manulife Indonesia hingga tanggal 8 Mei, ya. Mudah-mudahan ada berita yang terbaru. Jadi sebagai komitmen kita, lebih dari sekedar janji, kita sudah membayarkan klaim meninggal COVID termasuk rawat inap dan lain-lain sebesar 4,5 miliar rupiah, ya. Jadi ini bukti kami bahwa pasien yang mengalami atau terpapar COVID-19 kita sudah bayarkan, ya, baik santunan ataupun rawat inapnya di rumah sakit, gitu, ya. Lanjut. Alhamdulillah. Hai millennials, paling keren tuh sekarang kita dengar pakai video dari Pak Adi Warman Karim mengenai asuransi syariah. Hai millennials, paling keren tuh sekarang kita pakai asuransi syariah.
Anak-anak saya semua pakai asuransi syariah. Ada 3 hal tuh kata anak-anak yang menyebabkan asuransi syariah itu paling keren, paling cool. Pertama, kalau ke rumah sakit, kalau berobat, nggak usah bawa duit. Cuman cukup bawa kartu doang. Bahkan kalau rumah sakitnya udah keren, nggak usah pakai kartu men. Kasih tunjuk HP aja, langsung beres. Yang pertama tuh, makanya anak-anak saya paling suka sama asuransi syariah. Yang kedua, yang keren juga nih, kita bisa bantuin orang lain pakai asuransi syariah. Karena kita bayar premi, sebenarnya kita lagi gotong royong sama orang yang lain. Keren gak sih? Bukan aja kita hidupnya cool, kemana-mana cuma bawa handphone, termasuk ke rumah sakit, tapi kita juga bisa bantuin orang lain. Kalau dia lagi sakit, ya udahlah, kita kan gotong royong, tolong menolong. Waktu orang dapat musibah kita tolongin, waktu kita dapat musibah orang lain nolongin kita. Ini bukan yang namanya sharing ekonomi, bener gak? Ya, nggak usah pakai persoalan lagi ini syariah apa udah nggak syariah, udah pasti syariahnya. Namanya juga asuransi syariah, sama juga kayak mie bakso. Bahkan gitu ya. Lanjut Pak Danang. Oke, mungkin ini saya gambarkan analoginya kalau dana tabaruk itu seperti apa gitu ya. Lebih mudahnya orang kalau punya semangat donasi gotong royong dengan paling simpelnya adalah sering donor darah gitu ya. Sama di asuransi syariah ada orang yang mendonorkan, bedanya bukan darahnya tapi donorkan uangnya untuk membantu sesama ya. Kemudian si A, si B, si AB dan si O ini kumpul tuh dalam satu kantong. Ini maksudnya darahnya tidak dicampur ya, maksudnya ini ngumpul dalam satu kantong gitu ya analoginya. Nah, ketika ada yang mengalami musibah, dana yang tadi atau dana tabarunya inilah yang membantu mereka. Ya. Sama ketika pesawat Air Asia dari Surabaya ke Singapura gitu ya jatuh ya. Di situ langsung orang kalau punya produk syariah tidak melalui perusahaan asuransi syariah kemudian bayarkan, tapi directly quote and quote ya melalui dana tabaruk langsung membayarkan seketika itu juga, sehingga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan bantuan bukan dari Manulife tapi melalui bapak dan ibu. Itulah asuransi syariah, the beauty of tolong menolong, indahnya kebersamaan. Ya, lanjut Pak Dana. Oke, ini satu terminologi juga dan ini setiap hari bahkan sekarang ya ini lebih nyata, lebih kena dampaknya ya. Kalau mau ke ATM pikir-pikir ya, aduh ATM-nya ruangannya kecil nggak ya, sempit nggak ya, banyak orang nggak ya, antri nggak ya, atau kalau mau mencet-mencet bener nggak ya, kotor nggak ya, ya ngeri ya. ATM rusak ya satu hari, apalagi kondisi begini ya, kamu marahnya bisa berhari-hari. Nggak bisa beli barang yang kamu mau, nggak punya duit gitu ya. Bagaimana kalau ATM keluarga rusak 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan aduh amit-amit permanen. Yakin ada gantinya. Saatnya mempersiapkan ATM baru. ATM itu apa? Anjungan tunai Manulife melalui asuransi syariah Berkah Saving. Ya, lanjutkan Pak Danang. Jadi orang membeli asuransi bukan karena ada yang meninggal, tapi justru karena ada yang ditinggalkan dan harus terus hidup. Bukankah itu dari intinya kita ketemu dengan pasangan kita, kemudian kita punya keluarga? Setuju Bapak dan Ibu? Ya, dan terakhir ini slide saya ya. Satu lagi Pak Danang ya. Ini ada surat An-Nisa ayat 9. Jadi memang di Al-Qur'an pun secara eksplisit ya, tidak secara tersurat menyatakan tapi tersirat sudah ada asuransi itu seperti apa, karena di surat An-Nisa ayat 9 ada firman Allah menyatakan bahwa dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah ya, lemah tidak punya harta, lemah tidak punya biaya, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Bapak dan Ibu sudah siapkan apa untuk anak dan cucu nanti? Ya, dengan berasuransi syariah, Anda menjadi pahlawan kebaikan untuk diri sendiri, untuk keluarga, sekaligus menjadi pahlawan kebaikan untuk teman-teman kita tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Asuransi syariah, toleransi itu nyata. Let's make Indonesia strong dengan asuransi syariah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini slide terakhir saya. Kembali ke Ibu Anja. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Harsa atas materinya yang sangat menginspirasi dan menggugah ya. Boleh tepuk tangan ya Bapak Ibu untuk Pak Harsa, luar biasa. Oke. Sangat menarik ya Bapak Ibu, asuransi syariah. Tadi Pak Harsa menyampaikan bahwa the beauty of syariah insurance adalah adanya tolong-menolong Bapak Ibu. Nah, tolong-menolong ini menjadikan tentunya selain meringankan beban peserta yang lain, juga menjadi ladang pahala tentunya untuk pemilik polis asuransi syariah. Dan hal yang menarik lainnya adalah dari asuransi syariah, Bapak Ibu menjadi pahlawan kebaikan, tidak hanya untuk diri sendiri, keluarga, namun juga orang-orang sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, asuransi syariah ini bersifat universal, gitu ya. Jadi tidak hanya untuk kalangan yang Muslim, yang non-Muslim pun juga bisa mendapatkan manfaat dari produk asuransi syariah. Namanya juga tolong menolong gitu ya, kan tidak hanya sesama Muslim, tapi rahmatan lil alamin untuk semua umat. Baik, Bapak Ibu, luar biasa. Terima kasih Pak Harsa ya. Kita akan masuk ke sesi kedua. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini dilakukan melalui kolom chat ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menuliskan nama Bapak Ibu dan juga pertanyaan seperti itu. Dan untuk sesi tanya jawab ini kita membatasi 3 pertanyaan saja seperti itu. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Bu Anja, Iya, Pak ada Danang. satu pertanyaan yang kirim lewat chat, namun ini kelihatannya chatnya private ya. Bapak Ibu bisa chat Gitu. ke Everyman juga ya, saya bacakan ya Bu Anja ya. Iya, Ini siap ada Mas salah satu Danang. penanya menanyakan seperti ini. Pak Arsa, sebenarnya saya ingin dijelaskan ulang nih lebih detail kelebihan jika saya memilih asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi yang non syariah atau yang konvensional begitu ya. Itu apa sih sebenarnya kelebihannya? Silakan. Oke, iya. Pertanyaan pertama. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Harsa bisa langsung menjawab. Oh, langsung ya? Oke. Oke, iya. Oke. Kayaknya ada beberapa clue ya. Tadi saya sampaikan dari beberapa slide ya. Yang pertama saya coba ambil dari slide pertama gitu ya, biar ada apa namanya perjalanannya gitu ya. Journey-nya. Yang pertama perbedaan yang mendasar adalah di perusahaan asuransi syariah memiliki produk syariah ya, adanya perbedaan konsep di mitigasi resikonya, risk manajemennya. Kalau di konvensional atau non syariah itu sifatnya transfer risk, mentransfer risiko dari seseorang, dari peserta, dari nasabah ke perusahaan asuransi, antara diterima, ditolak, atau dengan catatan. Ya, ketika diterima, ketika terjadi klaim, yang bayar siapa? Perusahaan asuransi. Itu di non syariah atau konvensional. Berbeda sekali dengan produk syariah atau di perusahaan memiliki unit syariah dengan produk syariahnya. Ya, mitigasi resiko atau risk manajemennya konsepnya adalah sharing risk, berbagi resiko. Si Asep, Pak Togar, Bu Putu, Pak Johannes, Pak Lukas, ya masing-masing ya saling membayar premi, kemudian preminya itu tidak semuanya masuk ke perusahaan asuransi, ya tapi ada dana tabaru, ada iuran. Pertanyaan Pak, kok ada yang masuk ke perusahaan asuransi? Yes, ya balik lagi ada akadnya di perusahaan asuransi syariah atau di produk syariah, ya. Akad itu perikatan, perjanjian, ya di asuransi syariah ikatannya tidak satu antara peserta dengan perusahaan, tapi antara peserta dengan peserta, ya. Nah, Manulife Indonesia kan mengelola, jadi ada fee, ya ada akadnya wakalah bil ujroh, mewakilkan pengelolanya ke Manulife dengan tambahan fee. Ketika terjadi klaim, berbeda ya. Klaimnya itu dibayarkan dari dana tabaru. Jadi Bu Putu membayarkan klaim Pak Lukas,
membayarkan kesehatannya Pak Asep dan lain-lain. Jadi dari dana tabaru. Kemudian yang kedua, di produk syariah tentunya tadi kita sudah jelaskan ya, di profil unit syariah ada Dewan Pengawas Syariah. Itu tidak ada di produk konvensional ya atau non syariah. Mereka memiliki kapasitas sebagai pakar untuk fikih muamalah ya, mungkin dalam naungan prinsip syariah yang melihat produknya sesuai syariah atau tidak ya. Ada unsur maisir, goro, riba dan lain-lain. Ya. Dan mereka setiap bulan datang, saya setiap bulan itu presentasi ke mereka. Ini loh hasilnya, ini loh masalahnya dan lain-lain. Kemudian berikutnya ya, tadi saya sudah ada clue-nya ya, bebas dari maisir, goror dan riba untuk syariah. Ya. Kemudian yang berikutnya ketika kita bicara investasi, tentunya investasinya juga berbeda dengan yang di produk non syariah atau konvensional. Produk-produk yang ada di syariah tentunya dengan produk uniting ada unsur investasi atau dikenal di OJK itu dikenal dengan PAID ya. Fund-nya atau perusahaan-perusahaan yang akan kita investasikan itu terdaftar di daftar efek syariah yang mendapatkan stempel dari DSN MUI. Ya, setiap 6 bulan sekali itu direview. Dilihat bahkan sampai ada hutangnya enggak? Ada jual produk non halalnya enggak? Dilihat sampai sedetail itu gitu. Mungkin itu Pak Danang saya jelaskan perbedaannya yang paling mendasar ya. Oke. Baik, thank you Pak Arsa. Ya. Terima kasih Pak Harsa. Kita lanjutkan Bapak Ibu, masih ada kesempatan bagi dua penanya. Oke, sepertinya ada dari Bapak Ali Mustaqim gitu ya. Pak Harsa, apakah asuransi syariah berkah Safelink nilai kontribusinya apakah minimum atau maksimum? Seperti itu. Apakah ada nilai minimal atau maksimal ya? Iya, betul. Mungkin dari kontribusi yang harus dibayarkan ya dari produk berkah Safelink. Seperti itu Pak Harsa. Oke. Kalau kita bicara produk specification biasanya ada angka minimal atau angka maksimal gitu ya. Tapi kita kembalikan lagi sebetulnya sejujurnya, sebaiknya dan sesuai dengan prinsip syariah ya. Tolong menolong, kemudian kita lihat di masing-masing keluarga yang menentukan adalah masing-masing kebutuhan dari setiap keluarga. Ya, kalau minimum, apakah yakin minimum? Kalau maksimum, apakah yakin ini bisa membantu orang-orang lain ketika mengalami musibah melalui dana tabaru? Jadi yang menentukan masing-masing, walaupun memang secara konsep ada minimum, ada maksimum. Kalau saya boleh suggest ya, untuk menjadi seorang pahlawan kebaikan tentunya kita harus cari yang besar ya Bapak dan Ibu ya. Masih ingat ya lagi beredar sekarang Oreo Supreme ya, warna merah ya. Nah, biasa. Biskuit aja harganya mahal. Masa nyawa kita pakai angkanya di angka minimal. Nah, jangan kalah sama biskuit ya. Oke. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing seperti itu ya Pak Harsa. Oke, terima kasih Pak Harsa penjelasannya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Elvi gitu ya. Bagaimana jika di tengah jalan ternyata ada hambatan, tidak bisa membayarkan kontribusi gitu ya? Apa solusinya? Demikian Pak Harsa. Oke, pertanyaannya menarik ya. Jika ada hambatan tidak bisa bayar, apa solusinya? Ini terkait dengan kondisi ketidakpastian yang terjadi sekarang. Ya, betul. Seperti tadi saya jelaskan, produk ini adalah produk unit link, jadi ada unsur PID-nya, ada unsur investasinya. Ya, destinasinya bisa untuk tabungan hari tua, bisa untuk haji, bisa untuk masa pensiun dan lain-lain, gitu ya. Atau traveling. Nah. Artinya ada nilai polis kalau kita tadi assumption 10%, 35 tahun Pak Andi dengan kontribusi 24 juta dapat 1,8 ya. Nah, itu nilai polis itu bisa digunakan untuk membayar kontribusi diambil ya, istilah kerennya automatic premium fund ya. Dan untuk produk syariah itu diambil tidak langsung, misalnya taruhlah 24 juta diambil
atau 24 juta, nextnya, hingga akhirnya nggak punya 24 juta diambil total semua les, enggak. Tapi kita alihkan 24 juta tahunannya itu menjadi bulanan, bahkan harian, sampai titik darah penghabisan di mana nilai polis itu habis. Jadi betul-betul mengcover maksimal, ya. Wow, luar biasa. Balik lagi ya, ini harus disesuaikan. Makanya Bapak dan Ibu, ketika kita beli produk asuransi, entah konvensional atau syariah, harus ada financial planner. Mereka yang bisa memetakan atau melihat kebutuhan masing-masing Diskusi nasabah. dulu ya, Jadi Mas. harus diskusi ya kebutuhannya seperti apa, ya berbeda. Oke. Lanjut. Oke, mungkin ini yang terakhir ya Pak Harsa. Tentang surplus underwriting, bagaimana perlakuan bagi peserta yang tidak melakukan klaim, gitu ya? Oke, gini ya, balik lagi ini ke prinsip syariah, ya. Prinsip syariah ada kata kunci di situ, tidak boleh menzolimi. Tanyanya ke everyone atau kemana? Tidak boleh menzolimi peserta. Pertanyaannya harus di sini. Tidak boleh menjolimi perusahaan, ya, tidak boleh menjolimi antar sesama, ya. Menarik kalau kita bahas surplus underwriting karena ini adalah kelebihan yang hanya ada di produk syariah, ya. Ketika nasabah bayar kontribusi terus, kemudian sehat, tidak ada klaim di akhir periode 1 tahun. Jadi kita lihatnya annually ya, setiap tahun biasanya di bulan Maret itu April gitu ya, kita melihat secara akunting, menghitung dan lain-lain. Kita cek dana tabaru dibandingkan dengan jumlah klaim, ya. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dana tabaru lebih besar daripada klaim. Apa yang terjadi? Ya, itu yang disebut sebagai surplus underwriting. Misalnya 100 dapatnya ya, 100 lebih mudah gitu ya. Nah, surplus underwriting itu akan dikembalikan yang pertama porsinya ke dana tabaru dulu. Uangnya masukin ke dana tabaru, ya, dana pahala, dana kebajikan, dana kebaikan, ya. Kemudian dari 100 tersebut sekian persennya, 30%-nya kembalikan ke peserta sesuai dengan porsinya proporsional. Yang kontribusinya 1 miliar tentunya dapat surplusnya jauh lebih besar daripada yang di bawahnya. 100 juta, 1 juta, 10 juta dan lain-lain, ya. Dan yang paling kecil porsinya adalah ke pengelola. Karena di situ juga ada keterlibatan pengelola, itu perusahaan asuransi bisa memanage dengan baik, ya, menjual produknya dengan baik, mengatur investasinya dengan baik. Nah, satu lagi ya, syariah loh ya, tidak boleh menutupi kalau ada satu satu isu gitu ya. Tadi saya bilang ada 2 kemungkinan. Ada surplus, bisa defisit nggak kira-kira? Yes, ya. Transparansi di sini muncul, syariah itu transparansi, ya. Defisit bisa terjadi jika jumlah klaimnya melebihi dana tabaru yang ada. Apa yang terjadi? Sekali lagi, prinsip syariah yang paling basic, tidak boleh saling menjolimi, ya. Perusahaan asuransi dalam hal ini pengelola Manulife Indonesia wajib, ya, menyuntikkan dana, ya, meminjamkan uangnya tanpa bunga ke dana tabaru. Kan Manulife Indonesia punya dana perusahaan hasil dari fee yang diambil dari masing-masing ujroh peserta. Ada akadnya namanya akad court, ya. Jadi Manulife Indonesia membantu dana tabaru hingga akhirnya bisa bayar klaim lagi. Ketika dana tabarunya pulih kembali, sehat lagi, klaimnya sedikit, yang beli banyak, dana tabarunya besar, yang harus dilakukan balik lagi, tidak boleh zolim. Yang pertama dilakukan fikih muamalah manusia hidup di dunia. Pertama bayar hutang. Hutangnya bayar dulu nih tanpa bunga ke Manulife Indonesia dulu, baru bayar yang lain-lain. Gitu ya. Di surplus underwriting itu yang pertama fair, yang kedua transparan prosesnya. Transparan. Ya. Oke. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu ya untuk ini kami batasi jadi 4 pertanyaan gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Namun sebelumnya bagi Bapak Ibu para tamu undangan yang tertarik dan berniat memiliki program berkah Safelink, karena tadi Pak Harsa sudah memaparkan sebegitu lengkap detailnya gitu ya. Silahkan langsung menghubungi pengundang Bapak Ibu sekarang juga. Karena apa? Dalam suasana Lebaran tentunya ya,
kami akan bagi-bagi rezeki, yaitu berupa voucher GoPay senilai 100.000 bagi 5 undangan pertama yang berkomitmen memiliki program berkah Safelink. Sekali lagi, kami memberikan rezeki berupa voucher GoPay sebesar 100.000 bagi 5 undangan pertama yang berkomitmen memiliki program berkah Safelink. Seperti itu. Ya, harusnya menjadi Siapa pahlawan cepat kebaikan ya ya. dapat ya. Iya, Mas. Menjadi pahlawan Luar kebaikan biasa. harus dulu-duluan nih. Karena Cepet-cepetan ya, Mas. yes, jadi pahlawan ini. Awali Oke. kebaikan dengan lebih awal. Ya. Oke. Ayo Menarik Bapak dan ya Ibu. Bapak Ibu. Apalagi ya Mbak Anja ya, kondisi sekarang kita mengharapkan, kita lihat ya, banyak sekali yayasan yang membantu orang untuk menyalurkan donasinya. Kadang-kadang kita bingung ya, Iya, benar. ini tepat nggak Benar. ya, pas nggak ya, jumlahnya tetap nggak ya. Nah, di Betul. Asuransi Syariah ini Betul. sudah pasti tepat sasaran. Pasti tepat sasaran ya. Yes, karena kita tidak memilah-milah si A berapa, si B berapa, si C berapa, karena sudah sesuai dengan karena perhitungannya. Oke, luar biasa. Dan asuransi syariah ini secara tidak langsung ya tadi itu ya Pak Harsa tolong menolong dan tidak melihat agama apa, memang niatnya untuk menolong semua peserta yang kena musibah seperti itu. Iya. Oke, Bapak Ibu, siapa cepat dia dapat. Gitu ya. Satu lagi Mbak Anja ya. Ya Pak Kalau Harsa. kita mau sedekah nih ya. Kalau mau sedekah kadang-kadang milih-milih nih. Iya. Berapa yang keluar ya? Aduh tepat nggak ya? Pas nggak ya? Nah dengan asuransi syariah ini dipaksa untuk dapat pahala. Karena sudah ada waktunya bayar. Artinya waktunya bayar itu waktunya untuk berderma, untuk gotong royong. Ya, jadi sudah pasti takarannya dan lain-lain sesuai dengan profil masing-masing orang. Profil masing-masing. Ya, ayo. Jadi selain tepat sasaran ya Pak, dikelola sesuai dengan prinsip syariah, penuh amanah, transparansi tadi Pak Harsa menyampaikan ya. Juga fairness ya, yang tidak klaim dapat surplus, kesempatan mendapatkan surplus underwriting. Jadi untuk yang surplus itu bagi peserta yang tidak melakukan klaim seperti itu Pak Harsa? Iya, ya dan jadi semakin polisnya sehat masih aktif. Oke. Jadi menjaga kesehatan pastinya ya. Iya, supaya nggak klaim dapat surplus gitu ya. Iya. Oke, Bapak Ibu. Ini masih kami tunggu 5 komitmen tercepat gitu ya. Dibantu oleh para financial advisor syariah Manulife ya. Silakan Bapak Ibu menghubungi financial advisor-nya untuk segera disampaikan kepada kami. Kalau ada berpikir, wah ini timingnya untuk tabungan hari tua. Ini boleh juga karena memang lagi kondisinya insya Allah ya, the new normalnya itu betul-betul hingga kurvanya turun. Hingga akhirnya investasinya naik, inilah saatnya, gitu ya. Saatnya untuk menabung, saatnya menjadi pahlawan kebaikan, saatnya berdonasi, saatnya kita mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dengan membantu sesama, gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Amin, ya Rabbal Alamin. Ada berita gembira, Pak Danang? Ya, Bu Aja dan Pak Harsa ya. Tadi saya tertarik dengan satu yang proposal disampaikan oleh Pak Harsa ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi dari melalui produk berkah Safelink ini salah satu contoh saja ya Pak Harsa tadi ya, bukan patokan harus 24 juta per tahun. Bapak Ibu Anda bisa create sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi yang menarik Bapak Ibu bukan hanya kita dapat proteksi, bukan hanya juga kita mulia saling tolong-menolong dengan yang lain Bapak Ibu. Kita juga di sini memiliki polis berkah Safelink ini juga mendapatkan potensi investasi yang ada Bapak Ibu ya. Di sini contohnya Bapak Ibu, kalau saya berkontribusi 24 juta per tahun Bapak Ibu, maka selain saya dapat proteksi kesehatan dari 1 juta per hari, saya juga di usia 65 bisa menikmati nilai polis Bapak Ibu. Kalau proyeksinya pakai 10% saja, maka nilai polis yang terbentuk sekitar 1,8 miliar berarti ya Pak Harsa ya. Jadi juga sekaligus bisa kita bisa saat ini merencanakan dana pensiun mungkin ya.
Jadi berkas Safelink ini bukan hanya untuk proteksi saja, tapi juga untuk perencanaan dana pensiun dan lain sebagainya ya, Mbak Anja ya. Ini fleksibel tadi Ya, disampaikan betul. ya. Ya, fleksibel. Ingat dari slogan di awal ya, tagline-nya berkas Safelink 3M. Ada multifungsinya dari nilai polis ini, Pak Danang. Ya, betul. Oke, Jadi 1,8 kalau M misalkan bisa dipakai untuk apa aja. Bu Anja, misalkan saya nih pas usianya sama nih, saya usia 35 tahun. Saya Oh. pengen saya pengen saat ini budget yang ada saya 1 juta per bulan atau 12 juta per Oke. tahun begitu. Itu bisa ya, Mbak? Tadi tinggal Bisa dikonsultasikan banget. bisa dikonsultasikan dengan ini ya para pengundang ya atau financial Iya. advisor dari Oke, Manulife betul ini. banget. Dengan kontribusi tahunan 12 juta yang tadi Pak Danang sampaikan, tanyakan juga ya, itu bisa banget Bapak Ibu ya. Jadi per bulannya 1 juta rupiah gitu. Silahkan Bapak Ibu konsultasikan, tentu saja sesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan dari Bapak Ibu gitu ya. Ini mudah-mudahan masih banyak ya THR-nya ya Bapak dan Ibu ya. Iya, benar. Nggak bisa alokasikan ke sini ya. Inilah saatnya, sekali lagi, saatnya tolong-menolong, saatnya punya kesempatan untuk membangun Indonesia yang strong melalui gotong royong dan tolong-menolong. Kemudian saatnya mendapatkan pelindungan untuk COVID ya. Keluar rumah serem banget ya. Karena sudah tenang ya. Waduh, saya sudah mendapat pelindungan asuransi syariah juga ya. Tenang ya, dunia dan akhirat. Betul, dan tanpa masa tunggu ya Pak Harsa ya. Tanpa masa tunggu ya. Untuk resiko COVID ya. Betul, yes. Wow. Jadi Pak Ibu dari hari pertama kita punya polis kesehatan di berkas Safelink ini, berarti dari hari itu juga kita mendapat perlindungan untuk resiko COVID-19. Itu yang menarik Pak Ibu ya. Betul. Bu Anja ada tambahan tadi Bu? Untuk investasinya kita juga bisa pantau ya, anytime, anywhere melalui kita punya aplikasi namanya My Account ya. Kita lihat sudah berapa ya, kemudian bisa at anytime kita lihat ya perkembangan dari fluktuasi fund fact sheet atau arahan investasi di website kita. Kemudian kita bisa juga dibantu nanti ketika nasabah, oh saya mau karena ini lagi bagus nih new normal, kemudian ketika normal lagi kondisi semula saya mau pindahkan untuk yang saham ekuitas, itu nanti kita bisa pandu, kita bantu melalui para financial advisor syariah yang Bapak dan Ibu pengundang gitu ya Pak Danang. Iya Pak, siap. Tadi Mbak Anja mau sampaikan apa Mbak Anja? Oke, untuk benefit lainnya tentu sangat banyak ya, karena berkas Safelink memiliki 7 asuransi tambahan ya. Nah, kebetulan pada malam hari ini memang fokus membahas tentang rawat inap rumah sakit. Tapi di luar daripada itu masih ada 6 rider Bapak Ibu atau 6 asuransi tambahan yang bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan. Salah satunya mungkin tadi Pak Harsa menyampaikan ada Manulife Income Replacement atau pengganti income bulanan seperti itu. Jadi selain santunan asuransi yang nomplok ya di depan gitu ya, tadi di contoh ilustrasi kan 500 juta santunan asuransi, dan juga kalau ada meninggalnya karena COVID ada tambahan 200 juta sampai dengan 31 Mei. Nah, income replacement ini adalah santunan yang diberikan secara berkala bulanan seperti itu. Jadi ya kayak menerima income bulanan gitu ya. Nah, masih banyak juga manfaat-manfaat lain sebenarnya Pak Danang. Kita sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Iya, betul sekali, Bu Anja. Bu Anja, ini ada yang WA juga sih beberapa karena melalui YouTube mereka kesulitannya untuk chat. Ya. Oke. Nggak apa-apa, atau kita tunggu ya sampai jam 9 malam ini. Untuk gitu ya, Bu Anja ya. yang ini ya. Yang pasti Bapak Ibu jangan lewatkan, karena khusus hari ini ketika Anda berkomitmen, tulis komitmennya saja melalui para pengundang Anda. Kita akan tulis, dan 5 komitmen pertama kita akan berikan hadiah GoPay ya. Hadiah langsung GoPay ya untuk yang 5 pertama. Bapak Ibu, termasuk yang di YouTube, bila ada kesulitan sekarang bisa WA langsung ke para pengundang masing-masing ya, untuk menyampaikan komitmen, memberikan
proteksi untuk keluarga melalui program Berkah Savelink. Mbak Anja, atau gini saja deh, Mbak Anja, kita tunggu sampai besok jam 6 sore ya untuk komitmen ya. Oke, untuk 5 komitmen. cepat. Oke, Baik, Bapak Ibu, Mbak Anja. ini memang mengingat keterbatasan waktu ya Pak Danang. Jadi untuk komitmen kami tunggu sampai dengan besok jam 6 malam. Dan bagi 5 yang tercepat akan mendapatkan voucher GoPay sebesar 100.000. Ya, Oke. betul. Baik, Bapak Ibu, ya. Terima kasih Pak Harsa, terima kasih Pak Danang. Terima kasih Pak Harsa. Terima kasih. Tidak terasa ya, acara Syariah Insurance Gathering telah berjalan selama hampir 1,5 jam gitu ya. Pembahasan maupun pertanyaan yang diajukan sangat menarik. Namun sayang ya, lagi-lagi waktu kita sangat terbatas. Sebelum saya akhiri acara yang luar biasa pada malam hari ini, izinkan saya untuk mengutip sebuah kutipan yang sangat simpel ya Bapak Ibu. Asuransi itu sebenarnya ibarat payung ya. Payung tidak menjamin hujan tidak akan turun, tetapi dengan menggunakan payung menjamin kita tidak akan basah saat hujan turun. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasi Bapak Ibu para tamu undangan. Terima kasih kepada Pak Titus dan ucapan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Harsa dan Pak Danang tentunya ya sebagai host gitu. Terima kasih juga para financial planner. Iya. Tidak ada gading yang tak retak. Saya mewakili penyelenggara memohon maaf atas kekurangan dan semoga acara malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap stay positif, stay produktif. Saya akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Anja. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Anja. Salam Bu. Anja.